Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji bagi nama Tuhan. Sebelum kita mulai pada saat pagi hari ini, saya mau ngajak icebreaker sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berdiri? Ya, anak-anak juga boleh berdiri. Ya, boleh tolak kanan kirinya dulu. Ya. Nanti kalau saya bilang satu, Bapak Ibu boleh tepuk pundak sebelah kanannya, bilang halo gitu ya. Satu. Halo. Dua, kalau dua, Bapak Ibu bilang asik-asik ya, sambil gini juga boleh. Dua, Asik-asik. coba satu. Halo. Dua, Asik-asik. ditambah satu lagi. Kalau tiga, yes gitu aja ya. Coba tiga. Yes. Semuanya semangat ya Bapak Ibu. Kita mulai dari awal agak cepat ya. Satu, Halo. dua, Asik-asik. tiga, Yes. satu. Halo.
memberkati. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan.
dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada
tepuk sebelah kanan. Oke, satu. Kalau satu tepuk sebelah kanannya. Halo, boleh banter nggak apa-apa ya? Jangan pelan-pelan gitu, diblok gitu nggak apa-apa. Apa namanya nggak ngantuk ini wajah-wajahnya nih. Satu. Kalau dua tadi asik-asik ya. Kalau dua, kalau tiga, yes. Yang belakang belum, ini cuma deretan depan satu dan dua aja. Itu satu, dua, belum goyang. Yang belakang belum goyang, cuma nonton kok. Ya, asik-asik digoyangkan. Menurut penelitian, kalau kita nggak bergoyang itu jompo dini menurut ibu ya. Jadi harus goyang gitu ya supaya awet muda. Dua. Kalau tiga, kurang banter. Tiga, oke. Dua, satu, tiga. Tiga, masing-masing. Halo, baru, yes. Tiga, dua, satu. Satu, satu, satu. Dua, satu, dua. Silakan dulu kembali ya. Ini speakernya dari kita tadi tak teruskan. Akhirnya ada anggota area baru ini bisa dimasukkan jadwal untuk di kemudian pelayanan. Ya, ini saya nyulik dia lagi koas, ponakan saya dia lagi koas di Blitar. Selama 2 minggu ini berurusan dengan hewan-hewan. Jadi mulai dari pemotongan hewan, vaksin hewan. Nah Bapak Ibu kalau punya hewan di rumah, kucing, anjing, nanti boleh konsultasi, gitu ya. Kalau untuk dirawat atau apanya di rumah ini sudah bilang, si Ida di rumah ada kucing liar, punya anak ditaruh di sini, gitu ya. Taruh di sini repot ini. Kalau mau dipelihara nanti dia kerasan. Nah, ada satu anaknya kucing bersih karena dia lapar. Puji Tuhan dia bisa hadir ya. Tadi saya sempat sedikit melo, ingat dulu papahnya ya, angkatan yang tua, Mas Prayet gitu ya. Bukan ya, maksudnya angkatan yang senior gitu ya, yang senior bukan tua gitu ya. Yang senior papahnya dia dulu pernah datang ke sini bawa drum, nanti apa, terus pelayanan bareng keserang. Dan sekarang anaknya saya rasanya kayak mengingat ulang gitu ya, mengingat ulang tadi pagi atau tadi malam saya bilang Ita di sini tuh teringat dulu mamahnya di sini juga dititipkan di sini, jadi memori saya teringat kembali. Nah pagi hari ini kita akan bahas satu bagian firman Tuhan yang menarik Bapak Ibu. Sebetulnya 1 bulan ini saya menyiapkan tentang tokoh-tokoh yang kita baca di dalam kitab Pentateuch gitu ya, di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, mulai dari Musa. Kemudian minggu kedua ingat siapa? Jitro ya, lupa bisa. Ya minggu ketiga kemarin sebetulnya saya minta Pak Sep untuk istrinya Musa. Siapa nama istrinya Musa? Sipora. Ya, Sipora anaknya Jitro. Tapi Sipora ini ya pro kontra, tidak terlalu banyak apa namanya peristiwa yang dicatat di dalam firman Tuhan. Tapi pernah ada satu kali Harun dan Miriam sempat protes ke Musa gara-gara mengambil istrinya orang Kus ini. Ya, orang Kus, apakah itu Sipora ataukah lain? Nah itu memang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Alkitab. Tapi memang istrinya Musa ini tidak terkenal Bapak Ibu ya, tidak aktif di dalam ininya, dalam apa kehidupan Musa. Bahkan yang menggantikan Musa bukan anaknya, tapi abdinya Yosua. Bapak Ibu kemarin baca di dalam kitab Bilangan, naiklah ke gunung di hadapan semua orang Israel, urapilah Yosua ini, karena dia yang aku pilih untuk melanjutkan tongkat estafet itu. Nah hari ini sebetulnya saya akan menyampaikan tentang Hur. Ya, tentang Hur. Siapa Hur ini? Dia masuk di dalam, pertama kali namanya disebutkan ketika bangsa Israel berperang melawan, yang Musa mengangkat tangan itu melawan siapa? Amalek. Ya, melawan bangsa Amalek. Harun dan Hur itu mengangkat tangan. Nah ini pro kontra juga. Harus studi lanjut, harus studi yang belajar yang lebih ini, karena harus mengupas dari
aslinya, dari bahasa aslinya. Diduga Hur ini suaminya Miriam, ada kemungkinan seperti itu. Ada juga kemungkinan Hur ini anaknya Miriam. Nah, ini memang belum jelas. Tapi yang jelas Hur di sana, dan ketika pembuatan kemah suci, nama dia juga disebut Besaliel bin Uri bin Hur, gitu ya. Besaliel bin Uri bin Hur, anaknya. Bahwa itu menarik. Kenapa? Karena ternyata orang tua ini mewariskan iman kepada anak-anaknya. Sehingga ketika orang tua ini nggak ada, anak-anak itu bisa berkarya untuk Tuhan. Olehnya Bapak Ibu sebagai orang tua, wariskan iman kepada anak-anak. Suatu kali kelak mereka di luar kota, mereka kuliah, mereka kerja, mereka tetap punya iman yang teguh, punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Suatu kali kelak mereka tidak bersama-sama lagi dengan kita, mereka tetap kencang gandul Gusti. Itulah pentingnya ketika kita beribadah, dengar firman, kita baca Alkitab setiap hari. Sudah baca hari ini? Sudah. Nah, Ada ya? setelah pulang dari Oh, sudah ada yang game over di setiap CH? Ayo ngaku. Ada yang game over. Ini masih baru berapa ya? Belum ada seperempatnya Alkitab ini. Masih sepersekiannya ya. Yuk, kembali lagi aktif, kembali lagi baca. Bapak Ibu percaya firman Tuhan yang masuk ke dalam kita, yang kita dengar, yang kita perkatakan itu gak akan kembali dengan sia-sia. Berapa hari yang lalu saya sempat melo ya, ada seorang yang chat ke saya. Ternyata flyer saya ini dibuat status orang muslim, diberi judul renungan kitab. Tak tanya, loh dia kok bisa nge-share itu screenshot dari statusnya teman saya ini, statusnya apa namanya, Bapak Ibu Saudara, salah satu dari Bapak Ibu Saudara. Jadi di screenshot, terus habis itu di share, dipikirnya hanya kebetulan. Satu kali, dua kali, setiap hari dia dikasih judul renungan kita. Ya nggak apa-apa, tak bilang gitu, nggak apa-apa, nggak usah dilarang, nggak usah nggak usah dikomen. Suatu kali firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin bukan dia, tapi orang-orang yang membaca itu bisa mendengar. Pagi hari ini kita akan menemukan satu bagian firman Tuhan, Shalom. Nah, Shalom. Ada yang masih ingat? Saya pernah menyampaikan ini di mana? Nanti kalau sudah ingat, chat saya ya. Oh, menyampaikan ini di mana? Sudah 3 tahun yang lalu, gitu ya. Sudah 3 tahun yang lalu. Mari kita buka ayat firman Tuhan pagi hari ini. Kata Shalom ini pertama kali muncul di dalam kitab Kejadian. Yuk, Kejadian 15 ayat 15. Kejadian pasal 15 ayat 15 kita akan baca bersama-sama. Kejadian 15 ayat 15 sudah ketemu? 2, 3. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Di dalam versi mudah dibaca, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Engkau sendiri hidup sangat lama. Ini tentang Abraham ya. Engkau akan mati dalam damai. Engkau akan mati dalam shalom. Dan dikubur bersama keluargamu. Kalau kita tahu arti shalom itu apa Bapak Ibu? Damai. Damai sejahtera. Olehnya kalau WM menyapa shalom, selamat pagi. Yang Bapak Ibu juga menyahutnya ya, lebih panjang lagi shalom alaihim. Wah gitu ya. Tapi juga gak mungkin shalom alaihim. Yang sananya jawab alaihim apa Pak Sen? Alaihim apa gitu loh. Ada jawabannya pokoknya gitu ya. Ya wis, kita gak usah diam-diam pakai kata ini aja. Gak apa-apa ya. Shalom artinya damai, tidak ada perang atau tidak ada konflik. Nah ini pragmatis nih. Karakter yang suka damai. Dia damai, gak senang berdebat, gak senang ada konflik. Dia pokoknya santuy gitu ya, kayak kapibara gitu. Kapibara itu salah satu hewan yang dia naik di buaya gak apa-apa. Dia naik di mana-mana, dia tidak menyebabkan predator ini untuk menerkam dia karena tenang, karena dia damai. Vibes-nya hewan punya vibes ya. Vibes-nya hewan ini, vibes-nya kapibara ini katanya
semua. Nah, kalau Bapak Ibu punya shalom ini, wah kehadiran Bapak Ibu menenangkan. Saat Bapak Ibu masuk ke dalam ruangan semua, gitu ya. Entah antara takut atau tenang gitu ya. Dan shalom ini damai, tidak ada perang, tidak ada konflik. Kata ini pertama kali muncul di dalam Abraham tadi. Engkau akan mati dalam damai dan dikubur bersama dengan keluargaku. Damai ada dua bahasa yang dituliskan di dalam Alkitab. Dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata shalom. Tapi dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru dia menggunakan kata nama orang yang biasanya Eirener ya, Eirener atau Airin, ada yang bilang begitu ya, Eirener. Kalau yang namanya ini berarti hidupnya nanti kelak bisa mendapat damai gitu ya, karena nama itu adalah doa. Apa sih arti damai? Arti damai itu adalah lengkap atau utuh, bagaikan sebuah batu yang tidak ada retakan, jadi yang tidak ada pecahan. Jadi batu itu utuh, batu itu sempurna, gitu ya. Atau lengkap itu artinya apa? Artinya batu bata yang disusun tanpa celah, atau tidak ada yang pecah, atau tidak ada yang berkurang. Itu artinya damai. Jadi tadi dijelaskan bahwa tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada hal yang merusak, tidak ada yang hilang, gitu ya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang boncel, gitu ya. Tidak ada yang retak. Itu artinya damai, utuh atau lengkap. Nah, shalom di sini itu mencakup banyak hal, Bapak Ibu. Mencakup kesejahteraan, mencakup kelimpahan kesehatan, mencakup keamanan, kemakmuran, integritas, kesempurnaan. Wah, enak kalau ada damai ini, kalau ada shalom ini. Raja Israel yang tidak ada perang sama sekali adalah Raja Salomo. Ya, di zaman Raja Salomo tidak ada perang sama sekali. Suasananya damai, tenang, dan memang Allah menginginkan hal tersebut supaya apa? Supaya bait suci ini bisa dibangun. Nah, namun di tengah hidup yang kompleks, ini ya, di tengah hidup yang kompleks, di pikiran yang carut marut, pikiran yang seperti benang ruwet, emosi yang seperti benang ruwet, baik dalam hubungan maupun dalam situasi, seringkali banyak hal yang membuat shalom atau Eirener ini hilang. Jadi ada yang retak, ada yang hilang, ada yang patah, ada yang kurang, ada yang tidak tersusun, tidak jadi lengkap, tidak jadi utuh. Nah, dalam dunia yang sekarang ini ada banyak hal-hal yang memicu supaya shalom ini hilang, supaya damai ini nggak ada lagi, supaya ada sesuatu yang istilahnya merusak, yang istilahnya menggelisahkan, yang istilahnya mengganggu adanya damai ini. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang 3 makna dari shalom. Lebih dari sekedar damai, lebih dari sekedar tidak ada konflik, lebih dari sekedar tidak ada perang, lebih dari sekedar hanya lengkap atau utuh. Tapi ada 3 makna dari shalom ini. Yang pertama, makna dari shalom adalah tidak khawatir. Bapak Ibu, ada yang pagi hari ini tidak khawatir? Angkat tangan. Hari ini yang gak khawatir, oh Pak Toh juga masih mikir, bener ya Toh ya? Gitu. Pas kesaksian di mana ya waktu itu di Getsemani kemana ini masih mikir, ada yang gak khawatir pagi hari ini? Atau ada yang pikirannya sedang penuh pagi ini? Duh, ini ya, saya bisa membaca wajah-wajah Bapak Ibu. Seberapa tinggi level khawatirnya ini tak teraman satu-satu. Kalau yang senyumnya tulus, senyumnya renyah itu oh berarti hanya kekhawatirannya 5%. Kalau yang lihat saya dengan wajah itu berarti wah itu ngumpet itu. Enggak, aku enggak khawatir loh. Aku dituduh jadi khawatir. Ya, itu ada seperti itu ya. Saya mendengar POV-nya Bapak Ibu ya. Tidak khawatir, yuk kita lihat. Ayub pasal 5 ayat 24. Kita baca bersama-sama lagi ya Bapak Ibu ya, dalam terjemahan baru dalam hitungan yang ketiga. Ayat 5 ayat 24. 1, 2, 3. Engkau akan mengalami bahwa
apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana dituliskan begini. Engkau tidak perlu khawatir tentang rumahmu. Apabila engkau bepergian, tidak satu barang pun akan dicuri orang. Itu artinya shalom. Jadi tidak khawatir. Tapi juga jangan pergi tanpa tutup pintu rumah. Bapak Ibu, aku nggak khawatir. Uji iman saya, ya, pergi ditinggal 2 hari, pintu rumah tidak dikunci. Ya itu sama dengan bunuh diri, gitu ya, bunuh diri. Artinya begini. Firman Allah di dalam Perjanjian Baru dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kadang kita kepikiran ya, waduh mobil ini ada di depan ini, Pak sudah digembok belum ya? Itu sudah dikunci belum ya? Seringkali kekhawatiran ya. Tapi ini di dalam Ayub, engkau tidak perlu khawatir tentang rumahmu. Apabila engkau bepergian, tidak satu barang pun akan dicuri orang. Ini jaminan Bapak Ibu. Engkau tidak perlu khawatir tentang rumahmu. Kata khawatir itu menggunakan kata dasar yang sama dengan shalom. Jadi artinya shalom itu tidak khawatir. Nah ini BL yang setiap minggu nyapa ini shalom Bapak Ibu. Nah dalam hatinya, aduh aku sih khawatir, saya mikir gitu ya. Kalau kita ngomong shalom, kita sendiri sudah harus melihat ke diri kita. Aku khawatir enggak ya? Aku masih galau gak ya? Aku masih overthinking gak ya? Aku masih ragu-ragu gak ya? Itu harus dibereskan dulu. Karena arti dari shalom ini yang pertama, tidak khawatir. Nah, tidak khawatir secara fisik oke, tapi ada yang di dalam. Filipi 4 ayat 7. Kita baca lagi bersama-sama dalam terjemahan baru. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Yuk kita baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tidak khawatir, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah ini pikiran ini, medan peperangan terbesar. Hati, medan peperangan yang seringkali diobrak-abrik oleh si jahat. Beberapa waktu yang lalu dalam sesi ngobrol-ngobrol gitu ya, sempat ada yang cerita, rumah saya ini horor, rumah saya ini horor, tiba-tiba gayung jatuh, tiba-tiba lampu ini biarpel, gitu. Ibu, ini nggak bisa dipungkiri ya, seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan saya nakut-nakutin enggak, tapi itu memang ada, itu memang ada. Saya sendiri juga kadang merinding gitu ya. Sabtu yang lalu saya ketika sulak-sulak ketika bersihin bangku-bangku ini, kok saya bau menyan gitu ya. Cium saya ini, saya langsung lari ke pasien, Pak, kok ada bau menyan sih? Tak bilang gitu. Itu sudah pikiran saya sudah overthinking gitu. Kok ada bau menyan ini ya Pak? Saya nyari di sini, di mana-mana akhirnya ketemu lah di sebelah gitu ya. Di sebelah ada Pak. Oke lah, saya nggak berpikir lagi. Tapi waktu engkau almarhum itu kemarin yang kedua atau yang pertama? Yang pertama opnam, itu suatu kali saya masuk rumah ini ketika saya pulang, itu saya merasa nggak enak. Bukan berarti di gereja ini horor, enggak Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu horor gitu. Enggak. Tapi ketika saya masuk, waktu di teater Pak Sen, ketika saya masuk tuh saya rasanya nggak nyaman. Rasanya kayak energi saya ini habis gitu loh. Kayak kesel banget, kayak capek sekali. Akhirnya waktu Pak Sen mau balik ke sana, saya bilang, Wah doa saya keliling, kok rasanya nggak nyaman ya, kok rasanya nggak tenang gitu. Nah terkadang di sisi-sisi lemahnya tubuh kita Bapak Ibu, percaya atau tidak, itu bisa aja kita mendapatkan serangan yang tidak terlihat gitu ya. Ada sisi-sisi hidup kita yang memang lemah. Bapak Ibu mungkin aku baik-baik saja. Jangan berpikir seperti itu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi ini loh penguasa udara, roh-roh di udara yang istilahnya nggak bisa dilihat dengan kasat mata, dan itu ada di sekitar kita yang sanggup menerkam kita kapanpun, baik pikiran kita, baik fisik kita ataupun apapun. Nah itu Pak Sen doa. Artinya setiap sore ketika nyalain lampu,
Saya minta pastor untuk doa keliling, doa keliling. Supaya apa? Supaya kita dilindungi, waspada. Memang Tuhan bilang kok, berdirilah teguh, waspadalah. Karena si jahat ini terkadang mencari celah sedikit untuk boleh mengusik kehidupan kita. Nah, waspada lagi. Dalam CH beberapa waktu ini kita belajarkan tentang bagaimana pikiran-pikiran yang istilahnya lelah, sore hari, malam hari itu terkadang overthinking kita atau pikiran kita itu lemah, fisik kita ini lemah, pikiran kita bisa melayang-layang. Olehnya ini jadikan doa Bapak Ibu, Tuhan penuhi pikiran saya, hati saya dengan damai sejahtera Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi yang gak kelihatan ini, yang terkadang mengusik kita, yang terkadang membuat kita lemah, yang terkadang membuat kita khawatir, yang terkadang membuat kita itu ragu-ragu akan Tuhan. Wah, ini harus perang, harus berperang, karena selengkap senjata Allah berdiri teguh. Kenakan baju zirah, kenakan kasur, ikat pinggang, ketopongan. Kenapa harus ada ketopong? Ya untuk melindungi pikiran kepala kita ini, hati kita, pikiran kita. Olehnya kalau saya berdoa sekarang baik tiap pagi maupun tiap malam, Tuhan selalu bungkus kami. Bahkan Bapak Ibu juga kami doakan, Tuhan setiap keluarga demi keluarga selalu bungkus dengan kuasa darah. Hindarkan dari segala pengaruh-pengaruh yang buruk, terlebih hati dan pikiran. Tuhan karuniai damai sejahtera. Kenapa? Tiap hari kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu. Itu tadi yang di atas ya. Hidup kompleks. Hidup ini carut marut. Hidup ini penuh dengan masalah. Hidup ini penuh dengan problema. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Tapi kalau hati kita, pikiran kita dikuasai damai sejahtera Allah, ada damai Allah, ada shalom Allah, ada airana dari Tuhan, maka itu yang akan menjaga kita, itu yang akan melindungi kita. Minimal hati dan pikiran kita tenang. Kalau hati dan pikiran kita tenang, kita mampu berpikir, kita mampu melangkah, kita mampu mengambil keputusan, kita mampu kerja. Benar Bapak Ibu ya. Kalau pikiran nggak tenang, katanya masa males. Apalagi mau keluar rumah, rebahan aja gitu ya, rebahan aja. Shalom arti yang pertama adalah tidak khawatir. Kemahmu aman, rumahmu aman. Sekalipun kamu tinggal pergi, tidak ada satu barang pun yang dicuri orang. Tidak ada satu benda pun yang akan hilang. Dan lebih lagi, apa yang ada dalam hati kita itu tidak akan dicuri oleh si jahat. Mau nggak mau lah yang kesampai Blitar ini, ya itu Mas bilang mistisnya masih ada, gitu ya, masih ada, Ibu nggak bisa dipungkiri. Wah, mau acara nggak sih hujan, gitu ya, kecuali kemarin hujan gitu. Jadi nggak jadi hujan, jadinya panas nih pagi ini kan panas nih, sumuk gitu, itu masih ada. Tapi Bapak Ibu, jaga hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera Allah. Karena shalom itu yang akan membuat kita nggak khawatir, amin. Shalom itu yang akan membuat kita tidak ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Itu ya, akan kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apapun. Olehnya shalom yang pertama adalah tidak khawatir. Sekarang bukan hanya kanan kiri, ayo ditepuk, ojo khawatir. Ada shalomnya Allah, gitu ya. Ada damainya Allah. Ya, bater gak apa-apa. Yang sudah terbentuk, yang saya lihat dari depan, nah itu biar kelihatan ya, biar melek ya. Ojo khawatir ya. Shalomnya Allah itu membuat kita gak khawatir. Saya paham Bapak Ibu, mari sudah capek kerja gitu ya. Hari Minggu saatnya lihat harus berjuang beribadah ya. Harus bangun pagi beribadah. 1 jam aja, ya 1 jam aja, gak lama kok. Yang kedua, makna dari shalom ini adalah jaga perkataan, jaga lidah kita. Mazmur pasal 34 Mazmur pasalnya ke-34 ayat 13 dan 14. Kalau di handphone yang di dalam kurung gitu ya, yang di dalam kurung itu ayat 13 dan 14. Terjemahan baru kita baca lagi bersama-sama. Kata siapakah orang? Nah itu mulai dari situ. Kalau mau ditampilkan tidak apa-apa. Mazmur pasal 34 ayat 13 dan 14. Mazmur pasal
34 ayat 13 dan 14 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa Bapak Ibu yang menyukai hidup, yang mau umur panjang, yang mau menikmati hidup, menikmati yang baik? Di sini dikatakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan mulutmu terhadap ucapan-ucapan yang tidak berguna. Nah ini, apakah kamu mau menikmati hidup ini? Apakah kamu ingin menikmati hari-hari yang berbahagia? Janganlah katakan hal-hal yang menyakitkan dan jangan berdusta. Ada lagi dalam firman Allah yang hidup. Apakah kamu ingin hidup baik dan panjang umur? Kalau begitu jagalah lidahmu, jangan biarkan bibirmu berdusta. Apakah kamu ingin hidup baik? Kata yang sama dengan kata yang dipakai, akar katanya sama dengan kata yang dipakai dengan kata shalom. Apakah kamu ingin hidup damai? Apakah kamu ingin hidup dengan utuh, dengan lengkap, yaitu menjaga perkataan kita? Olehnya orang tua jangan sampai verbal abuse kepada anak-anak, gitu ya. Membuli, bukan membuli ya, perkataan yang tidak baik kepada anak-anak. Kenapa? Karena kata-kata yang kita ucapkan kepada mereka itu adalah doa. Ya aja nih kamu gitu, kamu nggak kayak dia, aku nggak bisa. Ya, kalau ingin kalau ingin menikmati hidup, kalau ingin panjang umur, menjaga lisan kita. Mikir dhisik sebelum kita ngomong, apa ya yang harus kita omongkan. Ada mungkin dalam guyon-guyon yang mungkin agak sedikit nyelekit, nah itu yang dikurangi. Guyon yang ringan, guyon yang ini, gitu ya. Sekarang kan sudah ada, nggak boleh lagi body shaming. Ih, kamu kok urusan ya? Gitu, kalau urusan nggak apa-apa. Yang paling nggak enak, lemu banget sih kamu sekarang. Ibu yang anjlok gitu ya. Kapolpo lemu lah, diberkati Tuhan, gitu ya. Diberkati Tuhan, gitu. Nggak usah ini, aku kok ini sih. Enggak lah, kita tenaga nih, kita kerja sungguh-sungguh, makan juga harus sungguh-sungguh. Jadi ya kerjanya totalitas. Kalau kita nggak makan totalitas, aduh Bapak Ibu, antara pemasukan dan pengeluaran tidak sama, gitu. Antara yang masuk untuk energi kita, tapi ya dijaga itu aja ya, ya dijaga supaya kita boleh tetap sehat, menikmati panjang umur. Amsal, yuk kita lihat di dalam Amsal. Ini juga unik. Amsal pasal 16 ayat yang ke-7. Kita baca lagi bersama-sama. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Dalam terjemahannya, jika kamu menyenangkan, apabila hidup seseorang menyenangkan Tuhan, maka Allah membuat musuh-musuhnya itu berdamai dengan dia. Nah, salah satu hal kita menyenangkan Tuhan adalah menggunakan bibir kita, mulut kita, perkataan kita dengan penuh kasih. Di dalam Kolose Filipi, hendaklah kata-katamu itu penuh kasih, kata-katamu itu memberkati, kata-katamu itu penuh dengan ucapan-ucapan yang memberi semangat. Sekarang kasih satu ucapan yang memberi semangat ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Nah, ke sebelah kanan dan sebelah kiri, kata-kata yang penuh semangat. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, tidak boleh kata-kata yang kecibir. Jangan lemu tau ambil ya. Ini tidak terus gitu. Coba ya. Nanti pulang dari gereja ngambek gitu. Kata-kata dengan penuh semangat. Tertawa, tersenyum gitu ya. Bukan sesuatu. Saya selalu mendoakan doa itu kata-kata yang penuh semangat, kata-kata yang penuh dengan gairah, kata-kata yang memberikan efek yang positif. Nah ini Bapak Ibu, menjaga mulut kita, menjaga lidah kita, supaya apa? Kalau kita menyenangkan Tuhan, bahkan musuhnya pun, kalau kita memuliakan Tuhan, bahkan musuhnya pun yang istilahnya bentrok itu didamaikan dengan dia. Bukan kita yang minta damai, tapi Tuhan yang membuat perdamaian itu.
Ya, jadi perkataan yang penuh berkat, perkataan yang penuh kasih, perkataan yang istilahnya yang penuh dengan garam. Hendaknya perkataan itu digarami, gitu. Digarami oleh Tuhan, penuh dengan ucapan syukur. Yang kedua, makna dari shalom ini adalah memperkatakan sesuatu yang menyenangkan, mengatakan sesuatu yang indah, mengatakan sesuatu yang baik. Ya, kata pemazmur dikatakan bahwa tutur katanya bagaikan pena seorang penyair. Ya, tutur katanya itu indah, syair, isinya syair. Nah, yang ketiga, makna shalom yang ketiga itu adalah jujur. Ya, jujur. Makna shalom yang ketiganya adalah jujur. Sakaria 8. Sakaria pasal 8 ayat yang ke-16. Kita lagi baca bersama-sama ayat ini. Sakaria 8 ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 3. 2, 3. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Firman Allah yang hidup. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar, bersikaplah jujur dan adil, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di dalam versi mudah dibaca, tetapi lakukanlah ini, katakan yang benar terhadap sesamamu. Bila kamu membuat keputusan di kotamu, jujur dan adillah. Lakukanlah segala sesuatu yang membawa damai. Kalimat yang terakhir, lakukanlah segala sesuatu yang membawa shalom. Artinya begini, ada orang atau tidak ada orang, lakukanlah dengan benar. Ada polisi atau nggak ada polisi, kalau lampu merah berhenti. Kalau lampu merah tambah cepat gitu ya, tambah cepat, tambah digas gitu ya. Kemarin di perempatannya biasa kami lewat itu info seputaran berita itu sekali saya lihat lampu merah diterjang truk, akhirnya kecelakaan gitu ya. Ini kecelakaan meninggal di tempat di TKP. Nah, Bapak Ibu, ada atau tidak ada orang, lakukanlah segala sesuatu yang membawa damai, yang baik, yang benar, baik dilihat oleh atasan, dilihat oleh pimpinan kita, ataupun tidak dilihat, ataupun tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Lakukanlah itu dengan damai, lakukanlah itu dengan sesuatu yang berintegritas, lakukanlah itu dengan jujur, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Ada atau tidak ada orang di sekolah, ada atau tidak ada Pak Satpam, jangan terlambat. Atau sekarang dapat sanksi atau tidak kalau terlambat, 5 menit toleransi gitu. Ada atau tidak ada guru, kerjakan tugas itu dengan baik. Atau tidak ada atau tidak ada papa mama di rumah. Wah, ini ada atau tidak ada papa mama di rumah, lakukanlah tugas dengan sungguh-sungguh ya. Ada atau tidak ada agent-agent yang mengawasi, wah itu lakukanlah dengan baik, dengan integritas. Karena ada berkat Mazmur 37 ini, berkatnya mau, tapi melakukannya itu susah banget. Mazmur 37 ayat 37 kita akan lihat yuk. Mazmur pasal 37 ayat 37. Ayat yang bisa dijadikan ayat emas ini. Terjemahan baru saja, artinya bagus. Yuk baca bersama-sama hitungan ketiga, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang berintegritas itu punya masa depan. Dan ini memang fakta Bapak Ibu, ini memang firman Tuhan. Kalau kita tulus, kalau kita jujur, seringkali ada anak-anak youth, ayo sekarang kuis atau ngerjakan tugas, tapi nggak boleh lihat handphone loh ya, gitu ya, nggak boleh lihat handphone. Nah, ditutup handphonenya dan kerjakan semua umum. Ternyata ini efek. Kalau kita melatih
diri kita. Kalau kita mengajar anak-anak kita untuk tulus, untuk jujur, masa depan yang cerah itu ada dalam hidup mereka. Itu fakta. Itu nggak bisa disangka. Itu nggak bisa disangka. Saya punya cerita, tapi ini bukan untuk dijadikan ini hanya dijadikan wacana aja. Dulu ada teman, ketika saya kuliah, saya kan tinggal di Pastori ya, di New York sana. Ada teman pengajar itu ketahuan mencuri handphone. Nah waktu itu masih model handphone Nokia yang kecil, seri apa itu ya, yang bisa dipakai di saku, nanti dikasih gandulan, kalau kena signal bisa nyala-nyala. Nah itu beberapa orang punya handphone itu hanya beda seri. Untungnya bukan punya saya, tapi punya temannya dia. Dia ambil, tapi dia nggak ngaku. Cuman yang teman yang diambil ini tahu kalau dia yang ngambil, ya, tahu kalau dia yang ngambil. Dan tahu itu pokoknya nggak ngaku, jangan sempat geger lah, istilahnya sempat geger di sana. Sampai detik ini, dia pelayanan juga. Bukan saya menghakimi tidak, tapi agak sulit hidupnya. Nah ini loh, fakta ini tuh efek. Lihatlah orang yang tulus, lihatlah orang yang jujur. Karena pada orang yang suka damai, pada orang-orang yang seperti ini, itu akan ada masa depan. Saya tidak berbicara bohong atau apa, ini fakta. Dan memang itu Alkitab katakan memang benar. Bahwa kalau kita tulus, kalau kita jujur, masa depan itu akan jadi bagian kita. Gak perlu khawatir. Anak-anak, latihlah mereka. Jujurlah ketika mengerjakan ujian. Tak usah tanya, tak usah ini. Saya pernah waktu SD. Teman-teman kan, itu pelajarannya banyak nih. Harus buatnya tentang kecil, ngerpek itu loh Bapak Ibu ya, ngerpek. Saya nggak ikut, gitu ya. Saya nggak ikut baca tentang kecil-kecil, gitu kan. Kan dulu ya itu pengalaman, ya baca tentang kecil-kecil. Kalau itu cuy, gitu. Dilalai yang saya catat semua itu nggak ada yang keluar. Dan disitulah saya belajar, nggak usah lah, dikerjakan semampunya. Dikerjakan sama nakal ya, nakalnya anak-anak itu. Dikerjakan semampunya. Kalau nggak gitu, colek kanan, colek kiri, cari jawaban apa? Anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah. Ini kalau kuliah sekarang ada uji plagiat, ya itu. Ya ada uji yang tidak mencontek itu ada sekian persen. Nah itu Bapak Ibu. Karena mereka juga menekankan ini. Dan ini memang fakta, ini Alkitabiah. Pada orang yang jujur, pada orang yang tulus, itu akan ada masa depan. Jadi kalau kita khawatir, begini masa depan anakku, ajar sama mereka ini. Tulus jujur ini. Supaya apa? Supaya ketika mereka melangkah, mereka masuk ke jenjang sekolah yang tinggi, mereka masuk ke kuliah, mereka masuk ke dunia kerja, mereka mampu bekerja, mereka mampu beraktivitas dengan penuh integritas. Salah satu kejujuran juga ketika kita beribadah seperti ini. Ada satu ada satu quote yang ini, ibadah lo cuma 2 jam 1 minggu, gak usah sekolah handphone lah. Nah itu salah satu integritas. Itu salah satu integritas. Bukan gak boleh, tapi ini ada. Ini hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu serap untuk ibadah, sudah taruh handphone, matikan. Terus anak-anak pilih, anak-anak ajarlah. Mungkin kita nggak bisa memasang mereka untuk full dalam 2 jam, dalam 30 menit untuk nyanyi. Paling nggak mereka bisa sekali-sekali lihat mamahnya nyanyi, lihat papahnya nyanyi, lihat orang tuanya memuji Tuhan. Anak akan meniru, anak akan mencontoh. Lihat bagaimana mamahnya menyembah Tuhan, mamahnya mendengar firman Tuhan, papahnya mendengar firman Tuhan. Nah itu juga salah satu. Pada orang-orang yang seperti itu akan ada masa depan yang indah. Yang pertama tadi makna shalom adalah tidak khawatir. Yang kedua tadi ya perkataan yang menyenangkan, menjaga lidah kita. Yang ketiga adalah jujur. Ketiga hal ini tidak bisa jadi pilihan. Oh aku mau yang pertama aja, aku mau yang kedua aja, aku mau yang ketiga aja, nggak bisa. Tapi ketiganya ini membentuk satu kesatuan yang utuh, yang lengkap untuk membentuk shalom, untuk membentuk damai di dalam hidup kita. Dan ketika kita mempunyainya, ketika kita menyampaikan shalom Bapak Ibu,
Nah, shalom itu sampai mendarat ke Bapak Ibu semuanya. Kayak blek, wah aku juga menerima shalom dari Tuhan. Aku juga menerima damai dari Tuhan. Aku juga menerima sesuatu yang baik yang Tuhan lakukan melalui orang lain. Hidup kita bisa menjadi berkat. Hidup penuh dengan pergerakan. Hidup penuh dengan tantangan. Hidup penuh dengan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Tapi satu hal, kalau kita punya shalom, maka hidup kita akan lengkap dan utuh. Hidup kita akan lengkap dan utuh. Sekarang sapa kanan kiri shalom. Oh, coba terbalik. Dijawab juga shalom. Supaya apa? Supaya kita penuh damai. Hidup sekarang, hidup masa kini adalah hidup yang penuh dengan distraksi, apa itu ya? Hidup penuh dengan kekacauan, penuh dengan hal-hal yang membuat kita terkadang terganggu. Tapi kalau shalom ini menjadi bagian kita, apa sih yang tidak perlu kita buat? Apa sih yang perlu kita khawatirkan? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita kerjakan? Kita nggak perlu khawatir. Kita harus tetap tenang. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus menyenangkan Tuhan dengan menjaga perkataan kita dan lakukanlah segala sesuatu dengan berintegritas. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Musik sampai kau sungguh bersama sungguh aja. Sungguh aja. Biar hati kami mengagumimu.
damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa,